Teman-teman pasti ingat dengan karya ilustrasi yang satu ini. Karya ini adalah buatan tangan dari Surono Subagio atau akrab dipanggil Kak Yoyo. Karya ilustrasi Kak Yoyo memang istimewa dan memiliki karakteristik khas, penuh warna, detil, dan kaya akan motif. Bila melihat karya ilustrasinya, kita pasti akan langsung mengetahui bahwa ini adalah karya Kak Yoyo. Selain karena ciri khas Kak Yoyo yang menggunakan balon kata dalam setiap gambarnya, juga selalu ada inisial nama di pojok karya ilustrasinya. Setelah lulus dari pendidikan seni rupa di Universitas Trisakti, tahun 1908 menjadi awal perjalanan Kak Yoyo membuat karya ilustrasi di majalah Bobo. Biasanya, karya yang dibuat Kak Yoyo berupa gambar atau lukisan untuk halaman cerita pendek atau dongeng. Pak Yoyo masih ingat nggak kapan pertama kali membuat ilustrasi untuk majalah Bobo? Tahun 1980. Waktu itu Bobo masih hitam putih, ilustrasinya masih hitam putih. Selama menjadi ilustrator di majalah Bobo sama mengerjakan ilustrasi untuk cerpen, dongeng, apa yang paling berkesan untuk Pak Yoyo? Saya bisa berkreasi dengan bebas gitu. Jadi waktu gambar-gambar saya itu ditampilkan dengan seutuhnya, tidak terpotong-potong. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu pembaca sejarah majalah Bobo dan mengenal betul ilustrasi Pak Yoyo, pasti tahu ilustrasi Pak Yoyo itu sangat unik ya, menempati semua halaman, betul ya Pak Yoyo ya. Betul. Nah, karena gaya menggambar Pak Yoyo yang unik itu, Pak Yoyo apakah punya pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi ilustrator juga? Ya, saya pikir teman harus banyak kreasi aja, banyak belajar, banyak melihat, banyak melihat lingkungan. Karena dengan banyak melihat lingkungan, kita jadi banyak yang bisa kita gambar. Luar biasa, Kak David sendiri penggemar Pak Yoyo dan sangat mengagumi karya-karya Pak Yoyo. Ya, terima kasih. Dan Kak David senang sekali memberitahu teman-teman bahwa bukan hanya Kak David saja, tapi teman-teman semua penggemar karya Pak Yoyo nanti punya kesempatan untuk melihat kembali karya Pak Yoyo dalam, Kak David kasih bocoran nih, sebuah edisi koleksi. Ya, sekali lagi Kak David bilang akan ada edisi koleksi yang dipenuhi dengan dongeng dan dipenuhi juga dengan ilustrasi karya Pak Yoyo. Ya, waktunya sebentar lagi. Kak David belum kasih bocoran kapan waktunya. Tapi jangan lupa ya, kira-kira bulan Mei akan ada open PO untuk karya-karya Pak Yoyo yang ada di edisi koleksi terbaru. Jadi jangan lupa ya, menabung dari sekarang supaya bisa mendapatkannya, buru-buru mendapatkannya. Dan kalau teman-teman ingin tahu ya skillnya, kemampuan Pak Yoyo menggambar, ya keahlian Pak Yoyo menggambar, Kak David akan kasih contoh. Kalau teman-teman mempunyai majalah Bobo edisi 1, edisi ulang tahun, teman-teman pasti tahu di dalamnya itu ada halaman, 3 halaman yang berisikan ilustrasi, foto-foto kakak redaksi dengan digambar secara unik ya, secara kartun. Nah, ini dia gambarnya. Ini dia gambarnya ya. Terlihat ya teman-teman ya. Gambarnya sangat unik. Nah, teman-teman bisa lihat yang mana Kak David nih. Yang mana Kak David? Ya, Kak David ya. Ini bukan Kak David yang mana nih? Yang mana nih? Nah, di sini, sebelah sini. Ini dia. Mirip loh orang Kak David. Nah, Kak David beri kesempatan untuk Pak Yoyo untuk menggambar di sini ya. Kak David beri waktu 2 menit untuk Pak Yoyo ya, untuk berpikir idenya kira-kira apa ya, lalu menggambar dan memberikan tantangan. Gimana Pak Yoyo? Boleh. Sanggupkah menerima tantangan dari teman-teman Bobo? Kita coba. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman ya. Teman-teman yang hobinya menggambar ya, suka menggambar, teman-teman bisa belajar nih goresan-goresan Pak Yoyo seperti apa sih. Saya ngomong gambar anak yang sedang kejar-kejaran. Anaknya sedang kejar-kejaran ya. Biasanya dimulai dari kepala, bulat aja biar gampang. Badannya, kakinya, kaki ke belakangnya, tangannya ke depan, mau megang yang di depan, yang sebelah sana. Nah, ini karena dia mau rambutnya ya, karena dia mau nangkap, dia ketawa.
Nah, ini yang dikejar nih di depannya. Kepalanya, badannya, kakinya juga, kakinya. Karena mau ketangkap dia, Wow, jadi Pak Yoyo menggambar sambil membayangkan ceritanya. Waduh, mau ketangkap nih saya. Waduh, mau tertangkap nih. Nah, itu dia. Gitu. Terus sini diberi bajunya, celananya. Ikuti teman-teman menggambar. Nah, ikuti. Rambutnya kaget nih. Kaget. Gitu ya. Ini juga dikasih. Nah, gitu ya. Ini bajunya bisa terserah mau di kotak-kotak boleh, ini digelapin juga boleh. Sambil bercerita, membayangkan kejadiannya, Pak Yoyo menggambar. Ayo, ini teriak deh. Ayo, tulis. Ayo. Ini ciri khas Pak Yoyo nih. Gambarnya ada balon teksnya, ada kata-katanya. Ciri khas Pak Yoyo. Kenapa? Gitu. Ya, gitu. Wah. Ini udah bisa jadi suatu karya ilustrasi untuk cerpen ya. Bisa gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Yoyo. Boleh tuang tanda tangan Pak Yoyo? Ini tanda tangan saya biasa nih. Ini satu. Yuk. Terus yang ini digelapin, terus yang sebelah sini gini. Yang tahun 25. Nah. Wow, terima kasih Pak Yoyo. Tepuk tangan untuk Pak Yoyo teman-teman ya. Luar biasa. Ini saja karya dibuat dalam waktu singkat sudah sedemikian bagusnya. Apalagi karya-karya Pak Yoyo yang baru dan yang lama nanti yang teman-teman bisa lihat di edisi koleksi. Sekali lagi, akan ada edisi koleksi bukan hanya untuk teman-teman penggemar ilustrasi, tapi juga teman-teman penggemar cerita dan dongeng. Ya, jadi jangan lupa untuk menantikan edisi koleksi tersebut. Terima kasih Pak Yoyo, senang sekali ya Majalah Bobo dapat kehormatan bersama-sama dalam perjalanannya bersama Pak Yoyo. Semoga Pak Yoyo sehat senantiasa dan kita pasti akan banyak berbincang-bincang dengan karya-karya Pak Yoyo kemudian. Terima kasih Pak Yoyo.